Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1403 sampai tahun 1406. Tidak buruk. Jericho Lee mengangguk puas. Pengobatan tradisional Tiongkok telah mengalami kemunduran dalam beberapa dekade terakhir, namun dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa tanda pemulihan. Beberapa orang tidak sabar untuk menekannya. Di masa lalu, ada banyak dokter dan pasien terkenal yang berjaya dalam pengobatan tradisional Tiongkok, namun sekarang mereka ditindas oleh orang-orang yang memiliki motif tersembunyi, dan bahkan beberapa negara barbar kelas 3 mengklaim bahwa pengobatan tradisional Tiongkok berasal dari mereka. Sungguh tidak tahu malu. Banyak pengobatan tradisional Tiongkok yang memiliki cita-cita besar untuk meremajakan pengobatan tradisional Tiongkok, namun karena banyak pengobatan tradisional Tiongkok yang diturunkan dari generasi ke generasi, sulit bagi wanita terampil untuk memasak tanpa nasi. Dalam hal ini, Jericho Lee merasa sudah menjadi tugasnya untuk memberikan sedikit kontribusi terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Ayo pergi. Setelah naik bus, Soli segera menuju ke sebuah gedung di sebelah Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan. Alasan dipilihnya tempat ini di sini karena terletak di tengah-tengah beberapa universitas yang jaraknya tidak jauh satu sama lain. Di sebelah rumah sakit yang berafiliasi dengan Universitas Ilmu Kedokteran, terdapat perpustakaan. Jadi saya memilih tempat perkumpulan di sini, dan saya setuju tanpa berkata apa-apa. Di satu sisi mahasiswa nyaman belajar di sini, dan suasana akademiknya bagus. Di sisi lain, saya sudah banyak memberikan bantuan kepada beberapa universitas, dan semua orang telah menjual mukaku. Sambil berjalan, Solie menjelaskan sambil tersenyum. Jaraknya kurang dari 1 kilometer dari Universitas Kedokteran. Begitu turun dari bus, terlihat banyak siswa yang keluar masuk stadion. Ini tempat yang bagus, kata Jericho Lee sambil memandangi stadion megah di depannya. Tempatnya sangat besar, setinggi 6 lantai dan luasnya ribuan meter persegi. Gaya perencanaannya seperti perpustakaan. Jericho Lee yakin interiornya harus menjadi tempat yang komprehensif, tidak hanya untuk mengadakan pertemuan pertukaran TCM. Di depan pintu gerbang stadion, ada beberapa orang tua yang menunggu lama. Lao Su, kamu sudah mengundang orang ke sini. Aku sudah lama menunggumu. Jadi, kenapa terburu-buru? Anda tahu, saya tidak mengundang orang ke sini. Solie segera memperkenalkan kepada orang banyak sambil tersenyum, ini, saya ingin memperkenalkan Anda kepada Dr. Lee, yang masih terlalu muda. Dia adalah Dr. Jericho Lee, yang ingin Anda temui. Dr. Lee, ini semua adalah anggota senior asosiasi. Mereka bergabung dengan asosiasi tersebut saat pertama kali didirikan. Dr. Lee. Ya, hematoma laba-laba hantu, dan bubuk Huaxue Suigu. Keterampilan medis Dr. Lee benar-benar membuka mata kita. Mari kita berwajah panjang. Petik 2. Ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, saya tersanjung. Saya hanya mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Benar saja, seperti yang dikatakan Lao Su, dia masih muda, tapi dia tidak terburu nafsu. Dia layak menjadi magang Master Chang. Seseorang tidak bisa tidak memuji. Kakek Kou, Jericho Lee itu kuat. Bukan. Zai Qingsui bergumam dengan tidak puas. Kou Zun tertegun dan berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak tahu bahwa gadis salju hijau kita adalah wanita berbakat yang terkenal, tentunya. Siapa yang berani meremehkanmu? Zai Qingsui mendengus puas, hampir sama. Kerumunan tertawa. Ayo pergi dulu. Tidak baik memblokir pintu, kata Solie sambil melihat ke arah kerumunan. Setelah melewati ruang tunggu di lantai pertama, dia melirik ke dalam dan bertanya, Lao Kou, apakah kalian semua sudah di sini? Belum, Kou Zun gemetar. Kepalanya. Orang-orang dari Balai Pengobatan Feng Hua belum datang. Balai Pengobatan Feng Hua. Semua orang tercengang. Soli tercengang karena dia tidak puas, sementara Jericho Lee dan Zai Qingsui tercengang karena mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi. Orang-orang dari Balai Pengobatan Feng Hua akan datang. Bagaimana keluarga Lin bisa datang? Mereka juga anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mendengar pertanyaannya, Solie tidak berdaya. Ketika asosiasi pertama kali didirikan, Zai Zhengyi adalah presidennya dan saya adalah wakil presidennya. Kami memimpin pendiriannya. Lin Zong adalah kelompok tetua pertama yang bergabung dengan asosiasi tersebut. Saya tidak menyangka dia akan menjadi seperti sekarang ini.
Hari itu di depan rumah sakit Huichun, dia melihat apa yang telah dilakukan Lin Zong. Sejujurnya, dia ingin mengeluarkan Lin Zong dari pengobatan tradisional Tiongkok. Asosiasi, tapi itu melanggar aturan. Lagi pula, Lin Zong tidak melanggar aturan dan ketentuan asosiasi. Begitulah, tiba-tiba Jericho Lee berkata. Suoli mengerutkan kening, apa yang sedang dilakukan Lin Zong? Ini semua ini. Apakah dia ingin menghadiri pertemuan pertukaran? Jika dia tidak mau datang, jangan datang. Bagaimanapun, dia satu lagi dan tidak banyak. Dia tahu kontradiksi antara Lin Zong dan Jericho Lee dan bahkan tidak ingin ada orang yang datang. Zai Qingsui terlihat aneh. Aku khawatir dia tidak mau datang. Dia takut dia akan malu saat melihat Jericho Lee, bukan? Kenapa? Apa maksudmu? Gadis Kou Zun bertanya dengan rasa ingin tahu. Hai, kakek Kou, kamu harus bertanya pada Jericho Lee. Biar kuberitahukan sesuatu padamu. Beberapa waktu yang lalu, Balai Pengobatan Feng Hua dengan sengaja menemukan kesalahan dan membawa pasien hematoma laba-laba hantu ke rumah sakit Huichun untuk membuat masalah bagi Jericho Lee. Jadi Jericho Lee membawa orang dan membuat bertaruh dengan mereka. Akibatnya, mereka kalah taruhan dan ditemani teratai salju berusia 100 tahun. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang pergi ke ruang pengobatan Feng Hua untuk menemui dokter. Ah, seperti ini. Hahaha, Kou Zun tidak bisa menahan tawa. Kedua orang tua di sebelahnya juga sangat senang, Lin Song ini akan mengangkat batu untuk memukul kakinya, orang tua bingung. Terlalu murah untuk mempermalukan generasi muda. Tapi dokter Li, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami juga tahu bahwa Balai Pengobatan Feng Hua membelot ke orang Jepang. Jika bukan karena wajah, kami semua ingin memberinya pelajaran. Jika dia tidak datang, biarkan dia sendiri. Solie mendengus, dan segera memikirkan sesuatu, ngomong-ngomong, apakah orang-orang dari keluarga Guang ada di sini? Kou Zun memandangnya. Kapan kamu melihatnya di hari pertama? Aku tahu itu. Solie menepuk kening, kemarahan orang ini sungguh aneh. Tidak baik berkomunikasi satu hari lagi. Dokter racun selalu eksentrik. Wajar jika mereka bersama kita. Tanpa mereka, mereka akan diam. Kou pasti berpikiran terbuka dan tidak peduli dengan tidak adanya dokter racun. Di depan pintu kelas, semua orang terkejut. Saya melihat ruang kelas penuh dengan orang, bahkan tidak ada lowongan. Mengapa begitu banyak orang? Jericho Lee terkejut. Aneh, ini awal Januari. Semua universitas di kota universitas sedang libur. Saat asosiasi mengadakan pertemuan pertukaran di tahun-tahun sebelumnya, jumlah orangnya tidak begitu banyak, Zai Qingsui juga sangat bingung. Dia menjelaskan sambil tersenyum, Dokter Lee, di masa lalu, tidak hanya ada dokter dari asosiasi kami, tetapi juga beberapa pasien, sukarelawan, dan pecinta TCM dari seluruh negeri. Saya yakin tidak banyak orang di dalamnya. Masa lalu. Aku sudah menanyakannya. Kami semua di sini untukmu. Untukku. Jericho Lee terkejut. Ya. Saya khawatir Anda tidak tahu. Ada forum khusus di internet untuk setiap gerakan Anda. Banyak orang telah menjadi penggemar Anda sejak Anda mengalahkan Han Yi di kota ajaib terakhir kali. Begitu video laba-laba hantu hematomatoma dipopulerkan, Anda dibicarakan di mana-mana akhir-akhir ini. Banyak orang datang jauh-jauh untuk mengetahui bahwa Anda akan menghadiri pertemuan pertukaran. Jika tempatnya tidak dibatasi, saya akan mengontrol jumlah orang dengan ketat, jika tidak, jumlah orang yang hadir akan beberapa kali lebih banyak. Solie berkata sambil tersenyum, itu semua permohonanmu. Bab 1404. Jericho Lee menyentuh hidungnya. Saya juga menikmati perasaan seorang bintang. Itu juga karena Anda memiliki karisma dan keterampilan medis yang sangat baik. Banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah mereka dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri. Suara Solie penuh emosi. Setelah memasuki ruang kelas besar, begitu Jericho Lee muncul, jeritan terdengar di dalam kelas. Dokter Lee, ini dia. Ya, itu dia. Lee. Ceritanya memekakkan telinga dan semua orang bersemangat. Banyak orang mengambil ponsel mereka untuk mengambil foto dan merilis berita terbaru. Suasana hati orang-orang bersemangat, biarkan Jericho Lee sedikit tersanjung, sangat berlebihan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu. Selain orang-orang dari seluruh dunia, tidak hanya mahasiswa dari universitas kedokteran, tetapi juga dari sekolah lain. Pertemuan pertukaran asosiasi TCM ini menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengar, menurutku semua orang ada di sini untukmu, kata Solie sambil tersenyum.
Jericho Lee menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu pergi ke kursi dengan namanya di baris pertama dan duduk. Tak lama kemudian, para dokter yang berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran datang ke tempat kejadian satu demi satu. Karena Jericho Lee duduk di posisi yang lebih menonjol, para dokter tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya lebih jauh ketika mereka melewatinya. Ada yang kaget, ada yang meremehkan, ada yang iri, dan reaksinya berbeda-beda. Jericho Lee sama sekali mengabaikannya. Begitu cuek untuk duduk di posisinya. Lin Zong, kamu di sini. Kupikir kamu tidak akan datang. Saat ini, Solie melihat sosok yang dikenalnya dan dengan cepat maju untuk menemuinya. Ini hanya setahun sekali. Beraninya aku tidak datang. Jika kamu tidak datang, bagaimana orang bisa membicarakanku di belakangku? Lin Zong tidak memiliki semangat yang baik untuk bersenandung dingin, nadanya penuh dengan bubuk mesiu. Solie tidak malu, dia memperhatikan bahwa kali ini tidak hanya Lin Zong yang datang sendirian, tetapi juga Lin Feng dan putranya Lin Kei ikut bersamanya. Tapi begitu mereka melihat Jericho Lee, wajah mereka tenggelam. Sepertinya mereka masih khawatir dengan apa yang terjadi sebelumnya. Menanggapi hal ini, Solie hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak pandai membujuk, lagi pula, permusuhan sebelumnya ada, kontradiksi pada dasarnya tidak dapat didamaikan. Dia dan Lin Zong tahu waktunya tidak singkat, terlalu jelas sifat Lin Zong. Jika Lin Zong bersedia bersikap lembut, itu tidak akan terjadi. Lin Zong. Awalnya masalah ini nak, sejak awal, Lin Zong selama memberikan poin cerdas, tidak akan melakukannya dan Jericho Lee membuatnya begitu kaku. Bersenandung. Ketika mereka melewati Jericho Lee, mereka menatap Jericho Lee dengan tatapan bermusuhan. Lihat, Jericho Lee kembali tersenyum, ekspresi itu seolah berkata, juga berpikir penderitaannya sendiri tidak cukup untuk makan. Setelah beberapa dokter terakhir tiba, Solie memutuskan bahwa semua orang ada di sini, jadi dia pergi ke peron, menyalakan proyektor, mengatur mikrofon, mengucapkan beberapa kata pembuka kepada publik, dan mengumumkan dimulainya pertemuan pertukaran secara resmi. Pertemuan pertukaran asosiasi TCM dibagi menjadi 2 hari. Hari pertama adalah komunikasi antar dokter, dan hari kedua adalah kompetisi keterampilan medis. Pada hari pertama, semua dokter yang datang ke lokasi kejadian mengeluarkan keterampilan medisnya masing-masing dan menjelaskannya agar bisa belajar darinya. Suoli dan Jericho Lee sudah mengatakan proses ini sebelumnya, jadi dia bersiap kemarin. Dia memilah semua poin penting dari jarum Kiva 13 secara rinci dan berencana untuk menjelaskan teknik akupuntur hari ini. Dulu, urutan perkuliahan di atas panggung setiap tahun berdasarkan daftar, dan Soli adalah yang pertama. Namun kali ini ada sedikit perbedaan, karena Jericho Lee menyembuhkan hematoma laba-laba hantu dan memecahkan racun bubuk Huaxue Suigu, yang membuatnya terkenal. Semua orang ingin melihat keterampilan medisnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka memujinya sebagai orang pertama yang menjelaskan, dan namanya ditempatkan pertama dalam daftar. Sekarang mari kita sambut Dr. Lee untuk menjelaskannya kepada Anda dengan tepuk tangan meriah. Begitu suara Solie turun, terdengar tepuk tangan meriah di dalam kelas. Jericho Lee meninggalkan tempat duduknya sambil tersenyum dan berjalan ke peron. Namun, sebelum dia mengambil beberapa langkah, terjadi keributan di luar kelas. Penipu. Pengobatan Tiongkok adalah ilmu sihir, pseudosains yang keluar dari Tiongkok. Mereka yang percaya pada TCM adalah idiot. Jangan tertipu. Jangan percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok. Mengekspos wajah sebenarnya dari pengobatan tradisional Tiongkok, ilmu semu merugikan orang. Suara berisik, seperti gelombang suara, gelombang demi gelombang semakin tinggi, membuat seluruh tangga kelas tiba-tiba sunyi. Semua dari mereka memandangi orang-orang yang meneriakkan slogan-slogan dengan takjub. Mereka dikelilingi di luar kelas, menarik spanduk dengan kata-kata seperti, tolak pengobatan tradisional Tiongkok, tolak pseudosains, pengobatan Tiongkok keluar dari Tiongkok, dan seterusnya. Terkejut. Nah, apa yang terjadi? Berasal dari mana orang-orang ini? Apa yang salah dengan mereka? Kapan pengobatan Tiongkok menipu? Pengobatan Tiongkok datang ke sini untuk melawan. Ada banyak diskusi. Baik para dokter maupun penonton gempar. Tidak ada yang menyangka sekelompok orang seperti itu akan muncul pada saat ini. Sial. Kenapa mereka ada di sini? Wajah Solie tenggelam. Tidaklah cukup bagi orang-orang ini untuk berbaris keluar. Mereka datang ke sini untuk menjadi liar. Apakah menurut Anda ini benar-benar pasar sayur? Kou Zun berdiri dan berjalan ke arah Solie. Solie tua, bagaimana orang-orang ini bisa masuk? Saya tidak tahu. Saya sudah menelepon penjaga keamanan sebelumnya,
jadi masuk akal jika mereka tidak diizinkan masuk. Solie segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor seseorang. Halo. Ada apa denganmu? Bagaimana kamu membiarkan orang-orang itu masuk? Presiden Su, ini bukan salahku. Beberapa penjaga keamanan tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Seharusnya penjaga keamanan itu melakukannya, hentikan mereka, tapi mereka menghancurkan tempat itu dan memukuli penjaga keamanan karena banyaknya orang. Sekarang saya di rumah sakit. Kapten keamanan di ujung sana marah dan tidak berdaya. Apa? Solie bahkan lebih marah lagi. Dia telah meminta penjaga keamanan untuk menghentikan orang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak mengikuti rutinitas dan memukuli penjaga keamanan hingga masuk rumah sakit. Menutup telepon, Ko Zun mengerutkan kening dan berkata, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Jika orang-orang ini terus membuat masalah di sini, mereka tidak akan bisa mengadakan pertemuan pertukaran. Solie melambaikan tangannya dan berteriak kepada orang-orang di kelas, semuanya, duduklah di kursi kalian dan jangan berlarian, agar tidak menimbulkan bahaya. Dengan itu, dia segera berlari ke pintu kelas dan berteriak kepada orang banyak di luar, semuanya, Asosiasi Pengobatan Tiongkok kita sedang mengadakan pertemuan pertukaran di sini. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat datang kepada saya setelah pertemuan pertukaran, dan saya akan menyelesaikannya dengan benar. Tapi sekarang tolong pergi dan jangan tunda pertemuan pertukaran normal. Dia berkata begitu, berharap untuk menyingkirkan mereka. Namun, orang-orang ini sengaja datang untuk mencari kesalahan. Bagaimana mereka bisa dibujuk untuk pergi? Kentut. Pertemuan yang diadakan oleh sekelompok penipu mungkin membahas cara menipu orang. Dengan kami di sini hari ini, Anda tidak bisa berbuat curang. Dan jangan mencoba untuk membuat pertemuan tetap berjalan. Keadilan akan ditegakkan. Bab 1405. Percaya pada sains, kalahkan pengobatan tradisional Tiongkok. Ganyang pseudosains, kembalikan dunia ke kecerahan murni. Pengobatan Tiongkok keluar dari Tiongkok. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok akan jatuh. Keadilan akan menang. Semua orang berteriak, dan suara mereka semakin keras. Apa yang mereka katakan cukup provokatif. Semua orang yang duduk di kelas gemetar dengan marah. Apa yang dibicarakan orang-orang ini? Mereka gila. Kapan pengobatan tradisional Tiongkok akan mendapatkan 3 atau 4 kursus dari mereka? Sekelompok orang gila. Rao adalah salah satu dokter terkenal yang telah melihat ombak besar dan badai. Pada saat ini, dia juga diliputi oleh orang-orang bodoh ini. Jericho Lee mengerutkan kening dan berjalan diam-diam ke belakang Soli. Matanya menyapu kerumunan, mengamati sesuatu. Wajah Solie muram, dan dia mendengus marah, ini berantakan. Mengapa Anda mengatakan bahwa TCM adalah penipuan, pengobatan Tiongkok adalah penipuan? Ini sudah diketahui umum. Ya. Anda bisa menemui dokter dengan beberapa jari. Lucu sekali. Di usia berapa, masih ada orang yang percaya pada penipuan pengobatan tradisional Tiongkok. Itu bodoh. Penonton langsung berteriak. Di tengah kerumunan, salah satu dari mereka berteriak keras. Jika kamu curang, akui dengan jujur. Tidak peduli berapa banyak kamu mengatakannya, itu curang. Yin Yang dan 5 elemen, denyut meridian. Hanya kamu pembohong yang bisa mempercayai pseudosains misterius itu. Mendengar suara ini, Solie tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh kepala dan melihat ke atas. Dia melihat pria itu berpakaian bagus, dengan kacamata berbingkai hitam dan rambut besar berminyak di punggungnya. Dia sangat sukses. Aduh, apakah itu kamu? Sekilas Solie mengenali satu sama lain dan langsung mengerutkan kening. Ong Chen melangkah maju, wajahnya dingin dan arogan, saya ingin mengungkapkan tujuan sebenarnya Anda menipu seseorang. Begitu dia muncul, kerumunan di sekitarnya mengambil inisiatif untuk menyingkir dan tampak sangat menghormatinya. Kenapa kamu sombong sekali? Petik 2. Siapa dia? Pakar bedah domestik terkenal Ong Chen. Telah diterbitkan di banyak jurnal medis, itu dia, saya ingat. Wajah Soli agak jelek, dan dia berkata dengan tenang, Ong Chen, sebagai ahli bedah terkenal di kota Chuanzong, kamu sebenarnya datang ke sini untuk menolak pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah kamu kenyang? Dia selalu tahu bahwa Ong Chen memiliki prasangka buruk terhadap pengobatan tradisional. Pengobatan Tiongkok, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia akan membawa orang-orang untuk menolak pengobatan tradisional Tiongkok dan dengan sengaja menghancurkan keadaan tersebut. Terlalu banyak. Menghadapi kemarahan Suli, Ong Chen berkata sambil tersenyum, saya datang untuk mengungkap wajah sebenarnya dari pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak kenyang.
Ini agar masyarakat mengetahui kebenarannya dan tidak lagi menderita akibat penyakit tersebut. Penipuan pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu bilang pengobatan Tiongkok itu tipuan atau penipuan? Kamu pikir kamu ini siapa? Haha, dengan identitas saya, apakah tidak cukup untuk mengungkap wajah sebenarnya dari pengobatan tradisional Tiongkok? Ou Chen sepasang tidak berpikir malu tapi memikirkan wajah bangga, dia haha mencibir, lalu mengangkat kedua tangannya. Papa. Dia menamparkan beberapa kali, lalu tiba-tiba sekelompok orang muncul di belakang kerumunan dan memaksa masuk ke dalam kelas. Klik, klik. Satu demi satu, mereka menyiapkan kamera untuk mengambil gambar dengan ganas di dalam kelas. Solie sangat marah. Hentikan. Siapa yang memintamu melakukannya? Kou Zun berteriak kepada para wartawan, dilarang menembak di sini. Keluar sekarang. Kamu tidak perlu takut, tembak saja jika perlu. Jika mereka berhenti, mereka akan bersalah. Ou Chen mencibir. Ketika para wartawan mendengarnya, mereka lega untuk melanjutkan syuting. Awalnya, mereka dibeli oleh Ou Chen, dan mereka tidak akan pergi sampai masalahnya selesai. Lagi pula, mereka hanya mendengarkan perkataan Ou Chen. Perkataan orang lain tidak berhasil bagi mereka. Kou Zun sangat marah sehingga penjaga keamanan dikirim ke rumah sakit. Sekarang dia bahkan tidak bisa membombardir orang-orang ini. Dia hanya bisa melihat mereka menjadi liar di kelas. Ou Chen menjadi semakin bangga dan bersenandung, pukul keras. Sebaiknya kamu tidak ketinggalan sedikit pun. Biarkan masyarakat mengetahui wajah sebenarnya dari pengobatan tradisional Tiongkok dengan kameramu. Binatang. Dasar bajingan. Kata-katanya langsung menarik perhatian kemarahan beberapa dokter yang hadir, dan semua orang marah. Wajah Solie pucat. Dia menunjuk ke arah Ou Chen dan berkata dengan marah, bagaimana dengan pengobatan tradisional Tiongkok? Bukan giliranmu untuk mengatakan 3 atau 4. Mengapa saya tidak memenuhi syarat? Saya tidak mengatakan itu. Saya seorang ahli bedah terkenal, mewakili pengobatan barat. Hari ini, saya akan mengungkap wajah sebenarnya dari pseudosains pengobatan tradisional Tiongkok dengan bantuan satu orang. Ou Chen sangat gembira, obat Tiongkok omong kosong apa yang bisa membuat orang pergi ke dokter dengan 3 jari, melihat, mencium, dan bertanya. Jadilah Tuhan yang hebat. Hanya sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia dan tidak tahu betapa ampuhnya pengobatan barat yang dapat mengatakan betapa ampuhnya pengobatan tradisional Tiongkok. Mendengar ini, kerumunan menjadi semakin marah, tetapi Jericho Lee tiba-tiba merasa senang. Bagaimana ini terdengar familiar? Oh, ngomong-ngomong, setiap kali di depannya, orang-orang yang membual tentang betapa ampuhnya pengobatan barat, itu adalah hal yang sama. Dia melihat ke arah Ou Chen, entah kenapa memiliki semacam perasaan, Ou Chen ini sepertinya sengaja atau tidak sengaja ditujukan padanya. Tapi dia tidak ingat kapan dia menyinggung Ou Chen. Tidakkah kamu selalu berpikir bahwa TCM dapat menyembuhkan segala macam penyakit? Nah, hari ini aku membawakanmu penyakit. Saya ingin melihat bagaimana pengobatan tradisional Tiongkok mengobatinya. Ou Chen datang dengan persiapan, jelas untuk mengungkap wajah sebenarnya dari pengobatan tradisional Tiongkok, menyiapkan kasus yang sulit. Zai Qingsui pergi ke Jericho Lee dan berbisik, Jericho Lee, apakah kamu tidak peduli? Jericho Lee tertawa, Guan pasti akan melakukannya mengaturnya, tapi aku harus melihat bagaimana badut ini melompat-lompat. Dia merencanakan pertunjukan itu dengan sepenuh hati, dan saya harus bekerja sama dengannya untuk menampilkannya, hanya untuk membiarkan dia membuatkan gaun pengantin saya dan membantu saya mempublikasikan pengobatan tradisional Tiongkok. Belalang menangkap jangkrik, burung pipit kuning ada di belakang. Zai Qingsui terkejut. Jericho Lee menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Zai Qingsui merasa nyaman dan menonton pertunjukan dengan tenang, menunggu situasi berlanjut. Bawakan pasien. Ou Chen melambai ke kerumunan, dan matanya menyapu wajah orang banyak. Ketika dia melewati Jericho Lee, dia jelas tinggal 2 detik lebih lama. Sekarang, Jericho Lee yakin pria ini datang untuknya. Obat apa yang dijual orang ini dalam labu? Dalam 2 menit, seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 atau 17 tahun dibesarkan. Dia duduk di kursi yang telah diatur, dengan kepala tertunduk dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak sangat tertekan dan kaku. Ketika seseorang menyentuhnya, dia merasa seperti refleks. Apa itu? Itu. Ini seperti depresi, kan? Itu depresi. Ya Tuhan, depresi. Sudah berakhir. Penyakit ini cukup sulit diobati. Penyakit semacam ini termasuk penyakit mental, dan depresi serius adalah penyakit mematikan. Jika tidak bisa disembuhkan, pasien akan bunuh diri.
Bukankah Ochen ini membuat masalah? Saya menemukan pasien depresi. Setelah penonton mengenali penyakitnya, mereka terkejut. Mereka bisa membayangkan asosiasi pengobatan Tiongkok akan mendapat masalah besar. Bab 1406. Ini depresi. Solie juga menarik napas sambil menatap Ochen. Kamu ahli bedah, tapi kamu menderita penyakit kejiwaan. Apa maksudmu? Haha, bukankah kamu mengklaim bahwa kamu dapat menyembuhkan penyakit apapun? Aku mengirimimu penyakit, tidak bisakah kamu menyembuhkannya? Ochen mencibir. Solidon tidak mengatakan sepatah kata pun. Kata-kata Ochen adalah jebakan. Tidak peduli bagaimana dia menjawab, dia akan terjebak. Adalah cerdas untuk mengabaikannya sepenuhnya. Dia marah. Awalnya tidak mudah mengadakan pertemuan pertukaran hari ini. Dia siap membiarkan Jericho Lee memimpin kami belajar dengan giat. Akibatnya, seseorang datang untuk menghancurkan pertemuan tersebut, yang membuat suasana hatinya yang baik menjadi jauh. Brengsek. Dia memutuskan bahwa setelah pertemuan pertukaran hari ini, dia harus membuat penyelesaian yang baik dengan Ochen. Saat ini, para dokter TCM yang duduk di barisan depan memiliki wajah yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang saling berbisik-bisik membicarakan pengobatannya, ada pula yang tampak panik dan tampak bingung. Ada juga beberapa dokter dengan raut wajah percaya diri yang terlihat yakin bisa mengobati penyakit ini. Namun di hadapan publik, tidak ada yang berani berdiri dan menjadi orang pertama yang memakan kepiting. Kakek, apakah kakek punya cara untuk menyembuhkan penyakit ini? Lin Kai bertanya dengan suara rendah. Lin Zong menyentuh janggutnya, mengamati pasien beberapa kali, dan berkata dengan dingin, orang ini benar-benar depresi, tetapi tidak terlalu serius. Paling-paling, dia mengalami depresi sedang, yang masih dalam kisaran pengobatan. Meskipun dia mengalami depresi, dia masih memiliki kemampuan pengaturan diri. Dia hanya perlu menstimulasi qi dan darahnya dan menjernihkan pikirannya dengan cara mendukung yang dan memperkuat qi ginjal. Secara alami, dia dapat menghilangkan depresi dan pulih dari penyakit. Bau ucapan, Lin Feng dan Lin Kai semuanya terlihat bahagia. Seberapa yakinkah kamu, kakek? Lin Kai bertanya lagi. Setidaknya 70%. Lin Zong tidak berani bicara terlalu banyak. Bagus sekali. Pada dasarnya, kemungkinan keberhasilan pengobatan sangat besar. Lin Kai sangat gembira sehingga dia berkata, kakek, silakan pergi ke rumah sakit dan biarkan kami melihat keahlianmu. Bangun momentum untuk balai pengobatan Feng Hua, apa terburu-buru? Dengan begitu banyak orang yang menonton, apakah Anda akan kehilangan muka? Lin Zong menatapnya dengan satu mata, katakan lagi, kamu tidak memperhatikan, bahwa perhatian Ochen tertuju pada tubuh anak bermarga Li itu. Apa? Lin Kai tertegun dan dengan cepat berbalik untuk melihat Ochen itu. Mengamati Jericho Lee dari waktu ke waktu, dia terkejut dan berkata, apakah Ochen ini membuat keributan hanya untuk mencari masalah baginya? Ya. Dia tidak akan melakukannya tanpa alasan. Pasti ada masalah di antara mereka. Tapi itu bukan urusan kita. Karena dia datang untuk mengganggu anak itu, kita lihat saja baik-baik. Jika dia bisa membunuh itu nak, lebih baik Lin Zong mengungkap niat jahatnya saat ini. Bagaimana jika dia tidak bisa melakukan apapun dengan Jericho Lee? Lin Kai mengerutkan kening. Kalau begitu aku akan melakukannya lagi. Belalang sembah akan menangkap jangkrik dan burung pipit kuning akan berada di belakang. Ada rasa dingin di mata Lin Zong. Ayah benar. Lin Feng mengangguk, terima kasih kepada bocah itu. Sekarang reputasi balai pengobatan Feng Hua telah turun tajam, dan banyak orang kehilangan perawatan medis. Akun ini harus dipulihkan dari bocah itu. Jika dia bisa disembuhkan, kami akan menghalanginya. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Mereka telah memutuskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Jericho Lee menjadi pusat perhatian lagi. Pada saat yang sama, mereka harus memulihkan reputasi balai pengobatan Feng Hua. Kakek bijaksana. Mata Lin Kai berbinar. Saat ini, Ochen dengan dingin melirik ke arah kerumunan, dan sudut mulutnya akan terangkat ke langit, bukankah udaramu bagus sekarang? Kenapa tidak ada yang berani muncul sekarang? Jika tidak bisa disembuhkan, jangan bicara omong kosong. Segera berbalik dan membubarkan perkumpulan TCM, agar tidak membuat orang tertawa. Penonton semua menantikan para dokter di barisan depan. Mereka tentu berharap seseorang akan naik dan menyembuhkan penyakitnya. Bagaimana dengan orang-orang? Tak satu pun dari mereka yang berani muncul. Ochen meninggikan suaranya, sepertinya dia hanyalah sekelompok pembohong yang hanya bisa bicara besar. Jericho Lee, kamu belum melakukannya. Zai Kingsway menarik lengan baju Jericho Lee.
Jericho Lee mengangguk dan hendak berdiri dari tempat duduknya untuk bertarung. Pada saat ini, seseorang yang lebih cepat dari kecepatannya, memimpin untuk berdiri. Balai Pengobatan Feng Hua kami, atas nama pengobatan tradisional Tiongkok di sini, menerima tantangan ini dan mengobati depresi ini. Petik 2. Bahwa seseorang akhirnya keluar untuk melawan. Mereka hampir mengira bahwa orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok tidak akan melawan. Para dokter TCM di barisan depan sangat terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lin Zong akan mengambil inisiatif untuk melawan. Apa yang dia maksud dengan itu? Bukankah Lin Zong adalah orang tua yang selalu menjadi hantu? Dia bijaksana dan tidak pernah terlibat dalam masalah. Dia mengambil inisiatif untuk bertarung kali ini, dan matahari terbit dari barat. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Selamat melihat. Pokoknya, bagus kalau dia bisa menyembuhkan depresi. Di bawah pengawasan sekelompok dokter, Lin Zong mendatangi pasien. Dia merasakan denyut nadinya dengan ekspresi datar dan percaya diri, dan melakukan pemeriksaan sederhana. Dia berkata kepada orang-orang dengan suara lantang, "Saya sudah memeriksanya. Pasien benar-benar menderita depresi, tetapi itu bukan depresi berat. Masih dalam kisaran yang dapat disembuhkan. Qi dan darahnya lemah, kekurangan qi ginjal, dan lemah dalam denyut nadi. Selama dia membantu Yang, menyegarkan qi ginjal, dan membuat qi dan darah tidak terhalang, dia dapat menjernihkan pikiran pasien dan secara otomatis pulih dari depresi." Suaranya jatuh, seluruh penonton segera terdengar suara kejutan. Jadi itulah prinsipnya. Masuk akal jika penderita depresi berada dalam suasana hati yang buruk. Selama mereka dapat membuat pikirannya berenergi dari akarnya, mereka akan pulih secara alami. Layak menjadi dokter terkenal di Balai Pengobatan Feng Hua, sungguh luar biasa. Penonton tiba-tiba menyadari bahwa beberapa dokter juga bijaksana. Penjelasan Lin Zong relatif sederhana, sehingga orang awam pun bisa memahaminya. Lin Zong ini, meskipun karakternya tidak bagus, tetapi keterampilan medisnya tidak hitam. Yah, jika dia bisa meluruskan pikirannya, reputasinya tidak akan campur aduk. Beberapa pengobatan tradisional Tiongkok memiliki beberapa penyesalan. Saya tidak percaya Anda bisa menyembuhkannya. Ou Chen mencibir kata-kata Lin Zong, dan wajahnya masih menunjukkan arogansi dan penghinaan seperti itu. Rasa percaya dirinya yang luar biasa membuat Jericho Lee yang duduk di barisan depan penonton merasakan lengkungan penuh arti di sudut mulutnya. Sepertinya orang ini telah meninggalkan sesuatu, yang membuatnya sangat yakin bahwa orang lain tidak dapat menyembuhkannya. Memikirkan hal ini, dia mulai mengamati pasien secara diam-diam. Kalau begitu cobalah. Lin Zong segera menjepit jarum perak dan mulai menusuk jarum tersebut ke pasien. Membantu Yang dan memperkuat qi ginjal. Dia mengikuti cara berpikirnya sendiri, selangkah demi selangkah, semua orang menatap jarum perak di tangannya, menantikan kesembuhannya. Namun, 15 menit setelah Lin Zong menyelesaikan akupuntur, pasien masih dalam suasana hati yang buruk dan menundukkan kepalanya dengan sedih, dan kondisinya tidak membaik.